Jadi untuk prasarana transportasi selain untuk PJU-nya, misalnya di Kenjeran ada jalan baru yang di Kenjeran itu ya dikasih penerangan yang bagus ya. Karena apa? Potensi pariwisata di pinggir pantainya Surabaya ya Pak ya. Kayak di Bali itu kan sudah berkembang Pak. Jadi itu bisa di planning untuk masa depan. Inovasinya itu bagaimana mengembangkan pantai di Surabaya ya, keterkaitannya dengan ini turis-turis yang asing itu yang dari kayak kapal pesiar itu bisa diakses, dilayani sampai ke kota Surabaya dan di pinggir pantai. Itu yang masih belum pernah saya ungkapkan itu potensinya. Itu untuk pengembangan kota Surabaya ya. Jadi peran dari Dinas Perhubungan itu sangat kita harapkan untuk pengembangan perekonomian kota Surabaya dan meningkatkan PAD kota Surabaya. Jadi itu salah satu manfaatnya, manfaat bagi organisasi dan pegawai semakin merasa puas dalam bekerja dan berkinerja tinggi. Untuk selanjutnya nanti ya diharapkan karirnya akan semakin berkembang. Untuk bab 2 itu ada tinjauan teori ya, tinjauan teori, kemudian penelitian terdahulu, jurnal yang relevan dengan penelitian kita, kemudian kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Jadi untuk tinjauan teorinya itu dari ahli siapa yang mengatakan ya, misalnya dari teori Maslow, dari teori Hasibuan tahun berapa itu bisa dibaca teori-teorinya. Kemudian untuk jurnalnya ini jurnal yang telah meneliti dengan variabel yang relevan dengan penelitian kita ya. Itu sebagai inspirasi kita melakukan penelitian. Untuk kerangka konseptual itu merupakan benang merah atau relnya ya. Jadi tidak boleh keluar dari, menyimpang dari konsepnya, kerangka konseptualnya. Ini X1, ini X2, pengaruhnya terhadap Y. Ini secara parsial, kemudian secara simultan, kemudian yang dominan ya. Untuk pengertian dari simultan itu semua variabel itu perlu kita teliti dan nanti kita terapkan ya. Jadi pola pikir kita sebagai sarjana sudah jangan memikir secara parsial Pak. Bisa diterapkan dengan tim kerjanya. Oh itu bagianmu, ini bagianku. Tapi kalau kita memikir secara simultan, misalnya ya memberikan masukan, aku ini bagian penerangan, kamu bagian transportasi, ini aku saranin nanti seperti ini, inovasinya ini tidak apa-apa, itu secara simultan ya. Kemudian faktor apa saja yang berpengaruh dalam kesuksesan dari program kerja kita. Kalau di sini kan yang berpengaruh terhadap kepuasan ya, atau berpengaruh terhadap kinerja itu apa saja. Lebih lanjut nanti bisa diterapkan di organisasi kita, di dinas itu. Misalnya ya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu untuk PJU itu misalnya jumlah traffic light, kemudian jumlah lampunya berapa, terus yang mati di mana, perbaikannya di mana saja, itu data-data. Kemudian data itu jangan dibiarkan begitu Pak, dianalisis. Ini data kondisi di kota, ternyata itu datanya di tengah kota Pak.
Nah, itu perlu kita analisis, ini posisi di kota itu seperti ini, di tengah kota. Kemudian di setiap kecamatan, di pinggiran kota itu bagaimana. Nah, setelah itu baru informasikan atau dikomunikasikan ya. Jadi data itu baru berguna jika dia menjadi informasi. Ya gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak punya data itu harus lengkap dulu. Kemudian datanya apa yang kurang? Itu sistem informasi manajemen itu prinsipnya begitu. Jadi data itu ada kaitannya dengan pola pikir kita yang simultan. Ya, misalnya data itu jumlah lampu, kemudian jumlah traffic light, kemudian yang kurang apa saja, ya. Kemudian lokasinya di mana saja. Jadi itu sudah ada poin-poin ya. Itu kita kembangkan nanti. Sudah perbaikannya di sini, kurangnya di sini. Nah, setelah itu kita evaluasi, Pak. Jadi kita sajikan, Pak, ini datanya ternyata di setiap kecamatan itu sekian, kenaikannya, tingkat kerusakannya sekian, Pak. Sudah kita perbaiki. Sekarang di Kecamatan Kerembangan itu sekian persen. Nah, kemudian ini yang kurang itu, yang kurang ini. Itu nanti bisa menjadi planning, perencanaan ya, kayak musrembang itu. Nanti kedepannya kita planning apa, kan gitu kan. Itu juga terkait dengan inovasi. Jadi kita perlu punya list faktor-faktor ya, faktor-faktor apa saja yang menjadi pekerjaan kita. Kemudian data-data itu nanti diinformasikan atau dikomunikasikan. Kalau perlu dibuat laporan ya. Laporannya itu secara statistik ya. Statistik itu sekian persen, perbaikannya sekian persen. Kemudian yang dibutuhkan untuk planningnya apa saja, misalnya begitu. Jadi harus laporan itu bukan hanya data tapi informasi. Dan faktor-faktornya apa saja yang kita analisis itu harus bermacam-macam ya. Terus diakomodasikan, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti. Kalau saya menganalisis jurnal itu memang harus ada hasilnya apa, outputnya apa, kemudian tindak lanjutnya itu bagaimana. Jadi harus ada tindak lanjut. Kalau di manajemen kualitas, plan, do, check, action. Perencanaan, pelaksanaan, kemudian data, pengumpulan data, cek, kemudian dievaluasi, terus ada perbaikan terus menerus. Itu tidak ada henti-hentinya, Pak. Kan masalahnya ada terus, Pak ya. Jadi itu harus terus menerus diperbaiki sehingga tidak ada yang sempurna, Pak. Ini sudah bagus, ini segini-gini, masih perlu apa lagi. Namanya pekerjaan. Nah, kalau kita berhenti bekerja ya nggak dibayar, Pak. Dan tetap itu ada inovasinya, perencanaannya itu bagaimana. Jadi pola pikir ini kita perlu simultan. Kemudian apa sih yang urgent itu apa? Faktor yang dominan itu apa? Kalau misalnya di PJU, oh ini urgent, Pak, yang di Kenjeran karena banyak orang pacaran di situ, Pak. Ya wis diterangi aja. Biar agak malu lah. Terus ada pengembangan ekonomi di sana. Oh, ya itu faktor-faktor yang dominan yang perlu kita tangani terlebih dahulu, yang urgent itu yang variabel yang dominan. Atau dominan itu begini, supaya transportasi ini tambah lancar, tambah bagus, itu yang dominan, itu yang pengaruhnya besar terhadap masyarakat itu di mana? Ya memang di tengah kota, Pak. Tengah kota itu. Jadi misalnya tengah kota ini ada yang gelap misalnya.
itu yang dominan, itu yang harus segera diperbaiki, Pak. Nah, ini lagi untuk alignment strateginya ke depan, visi Indonesia emas atau Indonesia maju itu kita kepingin seperti negara maju. Ya apa sih? Kalau saya lihat dari atas itu saya lihat malam hari itu kayak apa penerangannya, terus tempat-tempat yang gelap itu di mana. Jadi kalau kita ingin jadi negara maju ya kayak Tokyo, Los Angeles, New York itu bagaimana, jadi itu perlu dipelajari ya. Semakin penerangannya jalan itu semakin terang, ekonomi semakin maju. Jadi itu perlu adanya alignment strategi ya. Kepinginnya negara kita tuh kayak apa, terus peran kita di kota itu, dinas perhubungan itu bagaimana supaya kita betul-betul menjadi yang negara maju. Kalau Pak Eri bilang itu kita menjadi Surabaya hebat ya, itu sebenarnya Surabaya hebat itu sama, Surabaya maju setara dengan kota yang lain. Nah itu. Jadi intinya kita punya pola pikir simultan ya, tidak secara parsial saja, tapi secara parsial apa bidang kita yang kita handling, yang kita tangani itu perlu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, itu secara parsial. Kalau secara simultan itu kita perlu ada koordinasi ya, lintas sektoral mungkin dengan bagian lainnya, kemudian bina marga, pematusan, sama RTH itu perlu koordinasi. Itu secara simultan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang perlu kita manage, perlu kita ambil datanya, terus dijadikan planning. Nah, itu. Terus mana yang dominan ya. Itu penerapan dari prinsip statistik kepada pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Perhubungan. Kemudian di sini ada hipotesis ya. Hipotesis itu adalah hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi pernyataan sementara atau pernyataan yang masih lemah yang perlu diteliti kebenarannya. Jadi jawaban sementara dari penelitian kita, faktor-faktor X1, X2 itu secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Y, kepuasan kerja. Yang kedua itu secara parsial, yang ketiga yang dominan ini diduga ya, kesempatan pengembangan karir mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pegawai. Jadi bukan hanya pekerjaannya itu, karena mengapa kok dominan? Karena dengan adanya kesempatan karir itu pegawai itu lebih puas ya, karirnya bisa berkembang. Kemudian di sini ada metode penelitian bab 3, ada jenis penelitian. Jenis penelitian kita itu adalah kuantitatif Pak ya. Penelitiannya kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda. Jadi data-data. Kalau kualitatif itu hanya menguraikan, mendeskripsikan, kayak tadi saya bercerita itu di Kota Surabaya itu bagaimana sih Dinas Perhubungan itu. Oh, kita sudah melakukan ini Pak, perbaikan di sini, ini kita membangun traffic light di sini itu misalnya gitu ya. Itu hanya sebatas deskripsi saja. Tapi itu juga penting. Deskripsi itu juga penting. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kuantitatif atau jumlahnya saja. Jumlahnya itu sekian, tapi deskriptif itu juga nanti perlu digabung lah kalau untuk di pekerjaannya. Kalau di penelitian ini khusus, kalau untuk kuantitatif ini hanya menggunakan angka-angka, jadi dari variabel untuk pekerjaannya itu apa, misalnya peran pimpinan dalam membina pegawai misalnya, kemudian pekerjaan itu yang tidak membosankan, yang ketiga pekerjaan itu
memiliki kondisi kerja yang bagus misalnya, atau pekerjaan itu yang menantang. Jadi indikator ini yang menggambarkan variabelnya itu. Atau kepuasan kerja ya, kepuasan kerja itu misalnya dari faktor gajinya, kemudian hubungan kerjanya, kemudian dari pekerjaannya itu. Jadi itu merupakan pertanyaan, kemudian dibuat kuesioner. Di kuesioner itu nanti ada angkanya. Misalnya kepuasan kerjanya itu berapa? Misalnya 1 itu sangat tidak baik, yang 2 itu baik, tidak baik, yang 3 ini cukup baik, yang 4 itu baik, yang 5 sangat baik. Jadi semakin puas ya. Jadi itu setelah itu direkapitulasi datanya, kemudian dianalisis. Jadi ketemu nanti hubungannya. Kalau misalnya ternyata kesempatan pengembangan karir itu nilainya 3,5 ya, itu berarti rata-rata cukup baik lah. Kemudian untuk pekerjaannya itu sendiri dianggap 4, menantang ya, cukup menantang Pak. Pekerjaannya itu perlu tanggung jawab ya, melatih tanggung jawab, kemudian tidak membosankan misalnya. Kalau di kantor kan bosan ya Pak, kalau di lapangan itu menyenangkan misalnya. Jadi ketemu itu variabelnya. Kemudian yang kepuasannya itu berapa? 4,5 atau 4,2, itu berarti baik, kepuasannya baik. Nanti ini dikorelasikan, bukan ini dianalisis, ini ternyata memang ada hubungannya. Jadi semakin pengembangan karir itu semakin bagus, itu akan semakin puas. Kemudian kalau dari kondisi pekerjaannya semakin bagus, itu pegawai akan semakin puas juga. Itu nanti setelah dianalisis ada kesimpulannya untuk menjawab itu hipotesis. Jadi itu secara statistik ya, ada metode statistik atau jenis penelitiannya itu secara kuantitatif, itu menggunakan angka. Kemudian metode analisisnya itu menggunakan analisis regresi linear berganda. Tujuannya untuk menganalisis berbagai faktor, karena berganda itu lebih dari 1 ya. Mengapa kok berganda? Karena lebih dari 1. Kemudian regresi itu untuk menarik garis lurus atau pengaruhnya itu berapa persen, nanti itu ada hasil analisisnya. Terus apakah dia betul-betul berpengaruh signifikan apa enggak, itu secara statistik. Jadi nanti dari judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan kesimpulan tuh hampir sama. Jadi kita menganalisis pengaruh X1-nya, kemudian X2-nya terhadap Y ya. Kemudian juga secara SPD, simultan, parsial, dominan. Jadi itu sebenarnya ini yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa belajar lagi di channel YouTube saya, di playlist penelitian ya. Untuk silakan dipelajari, diputar ulang supaya kita bisa memahami, tidak hanya menghafal, jadi memahami penelitian kita, dan syukur-syukur nanti bisa mengaplikasikan di pekerjaan kita yang semakin puas, semakin bersyukur dengan kondisi yang ada, dan semakin meningkat kinerjanya ya. Semoga Bapak ini karirnya semakin meningkat Pak. Amin, amin. Ya, nanti kalau ketemu saya di jalan di PJI, wah itu Pak Arif itu. Ya di siapa Pak? Arif, yo. Tapi aja dibalang pohon-pohon itu. Yes Pak, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.